Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrofil anbiya mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Profesor Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI selaku dosen penguji dan selaku dosen pengajar mata kuliah filsafat dan metodologi pemerintahan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai denominasi ilmu pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dinamika pemerintahan saat ini, khususnya di 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, mengalami dinamika dan menimbulkan beberapa stigma atau sekaligus menjadi tagline, mulai dari Indonesia gelap, diikuti oleh yang lainnya, pergi imigran pulang juragan. Dan sebenarnya proses itu semua melalui pemerintahan atau pembuat kebijakan, policy maker. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nirgito Satrio Anggono dengan NIM MTSP 423638. Nah, pemaparan kali ini ditujukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Magister Terapan Studi Pemerintahan Angkatan 42 Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, ini untuk perkenalan yang tadi sudah disampaikan. Untuk asal program studi saya itu Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024, baru lulus. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Di sini saya paparkan atau memberikan gambaran sedikit mengenai ilmu pemerintahan sebagai cabang ilmu sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan ilmu ini atau cabang ilmu sosial ini berada di persimpangan atau sifatnya mau kemana nih arahnya, antara mengukuhkan identitasnya sebagai disiplin ilmu yang mandiri atau tetap bergantung pada teori-teori ilmu sosial lainnya. Nah, sebelum kita lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu makna dari denominasi itu sendiri. Nah, denominasi itu pengelompokan atau kategori dalam suatu sistem yang sering digunakan dalam konteks baik itu agama, mata uang, ataupun kelompok sosial. Jadi jika kita kaitkan dengan ilmu pemerintahan itu sendiri, sebenarnya berbicara ilmu pemerintahan ini arahnya kemana sih? Dan ini menjadi catatan atau menjadi kajian bagi saya sendiri, khususnya duduk sebagai mahasiswa magister di ilmu pemerintahan yang basicnya administrasi publik, masih mempertanyakan, atau kalau di dalam artikelnya Prof. Fernandes, di situ ada 4 tahapan atau 4 sampai 5 rangkaian mencintai ilmu pemerintahan, mulai dari mengenal, menyayangi, memahami, sampai akhirnya kita mengamalkan. Jadi maksud dari Prof. Fernandes menyampaikan di situ ibaratnya ilmu pemerintahan ini kita sebagai laki-laki ingin mendekati seorang perempuan, atau bahasa Gen Z, bahasa saya sendiri, ini disebut pendekatan atau PDKT. Oke. Kita masuk ke roadmap learning. Jadi apa saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Yang pertama, ini ada filsafat pemerintahan. Berikutnya ada konsep dasar ilmu pemerintahan. Yang terakhir ada denominasi pemerintahan. Nah, dari ketiga roadmap ini menjadi bahan dasar atau bahan pengenalan dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Jadi sebelum baik rekan-rekan magister maupun teman-teman mahasiswa lainnya, ini menjadi pijakan awal untuk mengenal apa sih
pemerintahan itu, bagaimana lahirnya pemerintahan itu sendiri. Jadi sebelum kita turun ke jalanan untuk menyuarakan baik aspirasi rakyat yang terdampak kebijakan di 100 hari kerja ini, kita harus kenal dulu bagaimana sih pemerintahan itu, bagaimana dia mengatur atau mengelola kewenangan dari pemerintahan itu sendiri. Filsafat pemerintahan. Oke, di sini kita mulai dengan pertanyaan. Kenapa pemerintah, khususnya ilmuwan pemerintahan, harus memahami filsafat pemerintahan? As you know, atau perlu kita ketahui bersama, bahwa kalau ngobrolin filsafat ini, kalau teman-teman mengulas materi atau pernah mendalami ilmu filsafat secara murni, ini terbagi menjadi 3 jalur atau 3 track pembahasan tentang filsafat pemerintahan. Nah, untuk filsafat itu sendiri secara bahasa Yunani ini terdiri dari dua kata atau dua kata, philos dan sophia. Itu artinya cinta kebijaksanaan. Tapi pengertian lebih lanjut atau pengertian yang lebih dalam bisa kita pahami bahwa filsafat itu pemikiran yang mendasar secara radikal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Atau bisa kita ketahui juga ngobrolin filsafat ini terdiri dari 3 kategori pembahasan. Yang pertama, ini ada ontologi, terus epistemologi, dan aksiologi. Jadi kalau ontologi di sini kita bisa ngobrolin apa sih ilmu pemerintahan itu. Berikutnya epistemologi, bagaimana ilmu pemerintahan itu diperoleh, dan yang terakhir ada aksiologi, apakah ada manfaat dari filsafat, apakah ada manfaat dari filsafat itu sendiri. Nah, kita kembali lagi, kenapa pemerintah, khususnya ilmuwan pemerintahan, harus memahami filsafat pemerintahan. Oke, jadi kenapa ilmuwan pemerintahan atau khususnya stakeholder pemerintahan harus memahami pemerintahan, ilmu pemerintahan itu sendiri secara filsafat, supaya kita bisa memahami secara mendasar apa sih ilmu pemerintahan ini gitu, dan bagaimana kita menggunakan ilmu pemerintahan ini dan apakah manfaatnya gitu. Dan sebenarnya nggak perlu kita jauh-jauh dan menjawab kegelisahan kita bersama, di mana sih letak ilmu pemerintahan di cabang ilmu sosial ini, sebenarnya sudah terjawab gitu. Oke, kita lanjut. Nah, filsafat pemerintahan. Yang pertama ada makna pemerintahan. Makna pemerintahan itu bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia menuju ke arah kebahagiaan. Berikutnya, diikuti oleh makna filsafat itu sendiri. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu menurut Surya Sumantri tahun 2015, dan ilmu pemerintahan menurut Volge tahun 1942. Oke, apa sih artinya dari makna pemerintah dan makna filsafat? Seperti yang kita ketahui tadi, ngobrolin filsafat kan secara mendasar. Di sini timbullah satu pernyataan makna pemerintahan secara mendasar, bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia menuju ke arah kebahagiaan. Jadi kalau kita telisik lebih dalam atau kaji lebih mendasar, kenapa pemerintahan di sini harus menuju ke arah kebahagiaan? Bagaimana sih awal mulanya? Bagaimana awal mulanya pemerintah bisa mendeklarasikan, atau ilmu pemerintahan ini mendeklarasikan outputnya ke arah kebahagiaan? Oke, di sini saya akan memberikan gambaran atau memberikan ilustrasi sedikit mengenai sejarah manusia. Yang awal mulanya secara individual, kemudian bekerja sama, kemudian memberikan kewenangan atau dituakan untuk memberikan arah dan tujuan. Nah, hubungannya apa sih pemerintah dengan filsafat gitu? Dan filsafat di sini berperan untuk memahami, mengkaji, dan serta menjadi guidance utama dari ilmu pemerintahan untuk memahami bagaimana pemerintahan itu sendiri
secara definisi maupun secara praktikal gitu. Dan baik dilihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan sosiologi hingga ke manfaatnya tadi, output gitu. Berikutnya filsafat pemerintahan yang tadi sudah disampaikan. Epistemologi, bagaimana kita mengetahui dan memahami ilmu pemerintahan dan secara hakikat, esensi atau inti dari pemerintahan itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengetahui dan memahami ilmu pemerintahan? Start with how. Bagaimana kita mengetahui? Nah, ilmu pemerintahan di sini yang tadi sudah saya sampaikan sejarahnya, mulai dari kerjasama hingga memberikan kewenangan. Dan memahami ilmu pemerintahan itu bagaimana? Kalau teman-teman pernah mendengarkan tiga kata, mulai dari pemerintah, perintah, yang diperintah, sampai pemerintahan. Dan masing-masing kategori itu sendiri punya makna atau punya artinya masing-masing yang berujung pada ilmu pemerintahan. Perintah, kata sifat. Pemerintahan ini bisa disebut sebagai sosok atau lembaga. Sama juga pemerintah, itu sebagai orang ya, atau pelaku atau sosok lah dari stakeholder, misal stakeholder pemerintahan. Oke, berikutnya kita next. Kita masuk ke filsafat pemerintahan. Filsafat pemerintah ini secara keseluruhan yaitu bagaimana kita mengetahui dan mengkaji ilmu pemerintahan secara mendasar melalui hakikat dan epistemologi pengetahuan secara ilmiah, dan memperoleh suatu ilmu atau suatu yang sifatnya akan menjadikan teori ini harus melalui beberapa tahapan yang sifatnya ilmiah. Dan dari filsafat itu sendiri sudah mengalami pergeseran atau tahapan yang mulai dilihat dari awalnya kita memperoleh ilmu dari sekedar ngobrol atau memperhatikan sekitar. Ini terbagi menjadi yang humanisme, terus rasionalisme, empiris, positif, dan metode ilmiah dan metode riset. Dan part-part itu nggak lepas dari pemerintahan itu sendiri. Jadi filsafat dan pemerintahan ini nggak bisa dipisahkan. Jadi untuk ilmuwan pemerintahan atau baik secara akademisi maupun secara praktikal atau praktisi pemerintahan ini harus memahami filsafat pemerintahan, mulai dari pengertiannya, apa kegunaannya, bagaimana diperolehnya, hingga manfaatnya. Dan menariknya atau uniknya dari ilmu pemerintahan ini, khususnya di cabang ilmu sosial, sering dibilang terlalu luas, gitu. Bahkan bagaimana identitasnya dipertanyakan. Contohnya tadi mulai dari administrasi publik, kebijakan publik, ilmu politik, ilmu sosiologi, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita ngobrolin ilmu sosial, sebenarnya ini ngobrolin ilmu masyarakat atau ilmu ilmu kerjasama lah, sosial ya, khususnya untuk sosial ini objek utamanya manusia. Dan kalau kita klasifikasi lebih jauh atau kita gariskan lebih jauh atau lebih luas, pemerintah ini sebenarnya menjadi cabang utama atau dari akar dari suatu pohon. Ini saya tidak cantumkan pohonnya, mungkin di slide berikutnya bisa saya jelaskan mengenai keberadaan ilmu pemerintahan di cabang-cabang ilmu sosial. Oke, tadi yang kita sudah sampaikan, filsafat pemerintah ini terbagi menjadi 3 kategori jika berbicara tentang filsafat. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan di ontologi apa yang dipelajari dalam ilmu pemerintahan. Nah, di ilmu pemerintahan ini kita mempelajari yang pertama hubungan antara yang diperintah dan
perintah dan yang diperintah. Maksudnya apa sih? Gitu. Jadi kalau ngobrolin ilmu pemerintahan, ini lahirnya eh, kalau kasarnya ya dulu sebelum kita memahami etis pemerintahan, ibaratnya kita nyuruh gitu, nyuruh seseorang untuk memenuhi kebutuhan kita. So what is different between political science, administration science, dan ilmu sosial lainnya? Jadi kalau kita tarik lebih luas atau lebih uh, acak lagi, ngobrolin administrasi itu proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Ngobrolin sosiologi pemerintahan, hubungan antar manusia di lingkup pemerintahan. Terus ngobrolin manajemen proses tata kelola dari suatu organisasi, sama organisasi juga wadah seperti kita ketahui, dan beberapa referensi seperti Stephen Robbins dan lain-lainnya menyampaikan suatu wadah yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Nah, apa yang dipelajari dari ilmu pemerintahan, baik secara subjek maupun objek. Nah, objeknya sendiri di sini ada manusia dan negara. Subjeknya manusia yang diperintah. Tuh. Jadi secara sempit juga ini bisa disampaikan secara ontologi apa yang dipelajari ilmu pemerintahan. Ya, ilmu yang memberikan pemerintah atau secara kewenangan untuk memimpin kebahagiaan, apa yang sudah disampaikan Van Folge tahun 1942. Hubungannya itu sendiri eh, membimbing atau melit manusia menuju ke arah kebahagiaan. Itu nanti secara aksiologi disampaikan. Epistemologi, bagaimana kita mengetahui dan memahami pemerintahan. Nah, pemerintahan itu dapat dilihat dari mana aja sih perspektifnya. Dan kalau ngobrolin pemerintahan dilihat dari berbagai perspektif, sebenarnya bisa menjadi eh, gambaran yang cukup bisa memahami, mulai dari hubungan dari dua orang ini memberikan arah atau yang mempunyai tujuan bersama, ngelit tuh membimbing, mengarahkan menuju ke arah yang diinginkan bersama, dan itu sebenarnya udah menjadi kajian pemerintahan. Eh, di organisasi manapun ini ada sifatnya eh, perintah dan pemerintahan ya, untuk outputnya lagi mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah aksiologi, apa manfaat dan tujuan ilmu pemerintahan. Oke, ngobrolin manfaat dan tujuan ilmu pemerintahan di sini kita gambarkan kebahagiaan atau output yang kita sepakati bersama, kebahagiaan bersama. Sekarang kita perlu pahami makna dari kebahagiaan bersama itu seperti apa. Khususnya kalau dari dalam perspektif ilmu politik, kebahagiaan bersama ini ya semua dilibatkan atau semua tertampung secara aspirasi gitu. Dan bagaimana yang tidak tertampung secara aspirasi maupun tidak mengikuti secara pemerintahan itu sendiri. Yang pertama, mungkin terjadinya chaos di suatu organisasi atau maupun negara, karena orang yang sudah tidak mau mengikuti pemerintah atau suatu arahan yang menuju arah kebahagiaan itu sendiri, ya sifatnya akan tereliminasi gitu, atau tidak mencapai kebahagiaan. Itu dilihat dari sisi perspektif pemerintah. Ya, kita kaitkan hari ini dengan dinamika pemerintahan. Apakah pemerintah sudah memberikan makna bahagia pada masyarakat di Indonesia? Dan sebenarnya untuk menilai atau memberikan poin kepada pemerintah itu sendiri mungkin secara bertahap. Ada yang bicara 5 tahun, tapi secara jabatan presiden hanya 5 tahun. Dan beberapa konten yang sudah saya tonton ini jika berbicara dengan pemerintahan, dikaitkan antara pemerintah dan negara. Pemerintahan ini sifatnya atau jangka waktunya hanya 5 tahun, sedangkan negara ini berkelanjutan secara terus-menerus. Jadi untuk menilai pemerintahan sebenarnya masih bisa
pakai variabel lain atau perspektif lain itu untuk menilai kinerja pemerintahan. Dan sebenarnya apa yang menjadi keinginan pemerintah atau tujuan pemerintah itu sendiri sebenarnya kebahagiaan. Tapi kalangan masyarakat ini masih belum memahami atau mendapatkan sosialisasi atau pemahaman bahwa apa yang dikerjakan pemerintah ini sebenarnya ke arah kebahagiaan. Tapi secara impact mungkin sudah dirasakan beberapa masyarakat, ada yang dirugikan, contohnya PHK, efisiensi dan segala macam. Oke, kita masuk ke konsep dasar ilmu pemerintahan. Lo road map learning nomor 2. Konsep dasar pemerintahan, bagaimana lahirnya pemerintahan. Oke, di sini saya memberikan tiga gambaran atau 3 alur secara luas. Yang pertama, ajaran Allah membuat manusia menjadi kuat, sekaligus seperti serigala bagi manusia yang lemah. Ini konotasinya mungkin ada yang sifatnya melawan, atau yang sifatnya overpower. Cuman yang saya gambarkan atau yang saya berikan pemahaman kepada rekan-rekan semua, ini sebenarnya menjadi tolak ukur seleksi alam manusia dalam berkehidupan, khususnya di pemerintahan. Ini ajaran alam. Kalau manusia tidak bisa beradaptasi atau yang sifatnya tidak kuat menghadapi dinamika hubungan sosial, ia menjadi menjadi yang ikut atau followers yang mengikuti lah untuk manusia yang kuat. Manusia kuat di sini didefinisikan atau digambarkan dia yang mempunyai visi, baik pun secara visi maupun misi, kemana dia arah tuju. Dan sebenarnya ajaran Allah membuat manusia menjadi kuat di sini, ini sebenarnya perolehan dari Sang Maha Kuasa yang pertama secara legitimasi, kemudian secara individual atau kelompok antar manusia yang diberikan kewenangan atau kemampuan untuk memberikan arahan menuju ke arah kebahagiaan. Itu secara bahasa lebih luasnya. Dan untuk secara sederhananya, kalau pakai bahasa Gen Z, kalau lu nggak bisa memimpin ke arah manapun, ya lu harus dipimpin. Jadi kalau nggak bisa menentukan arah, lu harus ngikut siapa. Ini menjadi tolak ukur atau menjadi kajian sekaligus gambaran bahwa di masa kecil kita sendiri, kita pasti membutuhkan sosok manusia yang lebih kuat, tentunya orang tua, keluarga, teman yang lebih dewasa, untuk menentukan bagaimana kita berjalan menuju apa yang kita inginkan. Berikutnya ada teori Zoopolitikon. Teori Zoopolitikon di sini digambarkan bahwa sejatinya manusia sejak dahulu sudah berpolitik. Kebanyakan atau dari beberapa perspektif orang tentang ilmu politik di sini kotor atau yang sifatnya konotasinya tetap negatif. Di sini saya luruskan mengenai makna ilmu politik itu sendiri. Nah, ilmu politik secara definisi ini proses untuk memperoleh kekuasaan. Itu tergantung bagaimanapun prosesnya, yang penting outputnya kekuasaan. Nah, secara etis politik di sini ada gap atau ada batasan terkait mana-mana saja hal yang harus dilakukan untuk memperoleh kekuasaan itu sendiri. Tuh, khususnya kalau dalam bernegara ini tidak korupsi, tidak kolusi dan nepotis. Tapi ngobrolin dinamika pemerintahan sekarang, seperti yang kita ketahui bersama, mungkin sudah terang-terangan gitu, baik secara korupsi, kolusi dan nepotis. Dan ini sebetulnya termasuk pergeseran paradigma kali, yang
lebih luasnya proses untuk mendapatkan kekuasaan, sekarang ada batasan-batasan atau ada variabel harus kita tempuh dulu. Untuk memperoleh kekuasaan kita harus do something atau sifatnya take and give. Berikutnya ada pemerintahan politeia. Nah, pemerintahan politeia ini waktu zaman Aristoteles, bahwa sejatinya manusia sudah terlihat sebagai pemimpin gitu, atau yang akan mengarahkan, khususnya pada masa Yunani kuno itu. Kalau kita bisa kaji lebih dalam, ada namanya aristokrasi. Next. Sebelumnya mohon maaf kalau ada noise di luar, karena di luar sedang hujan. Hari ini sedang hujan juga. Dan berikut masih ke konsep dasar pemerintahan. Secara definisi pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari ilmu antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara pemerintah dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan publik, menurut Wasistiono dan Simangunsorg tahun 2015. Apa sih maknanya yang bisa kita kaitkan dengan filsafat sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, bagaimana layaknya pemerintahan? Nah, menurut Wasistiono dan Simangunsorg tahun 2015 ini yang bisa saya gambarkan bahwa ilmu pemerintahan, terlahirnya ilmu pemerintahan di sini yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan publik. Dan sebetulnya kalau kita pahami atau memaknai kalimat ini lebih dalam secara definitif, ilmu pemerintahan di sini kita bisa pelajari atau kita bisa pahami dari perspektif yang pertama, kewenangan dan pemberian pelayanan publik. Dan ngobrolin administrasi publik dan ilmu politik sebenarnya juga ada berbicara tentang kewenangan dan pemberian pelayanan publik itu sendiri. Secara ilmu pemerintahan ini mempelajari hubungan antara rakyat atau manusia dengan manusia lainnya, itu organisasi tertinggi negara pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan publik. Oke, next. Ini kalau dilihat dari sudut pandang objek ilmu, pertama ada objek materia atau objek yang disoroti, dan objek forma, sudut penyorotan. Ini gambarnya saya ambil dari artikelnya Prof. Hernandez. Dijelaskan juga di sini lokus: pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan lain-lain. Fokusnya ini denominasi ilmu pemerintahan terhadap ilmu lain seperti sosiologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, teknologi pemerintahan, dan lain-lain. Jadi dalam artikel ini digambarkan atau diberikan guide objek materia dari ilmu pemerintahan. Objek yang disoroti itu apa? Berikutnya objek forma, sudut penyorotannya bagaimana, terus lokus, tempatnya, berikutnya fokus tersebut denominasi, namanya denominasi, pemisahan ilmu pemerintahan terhadap ilmu lain, sosiologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, teknologi pemerintahan. Apa sih denominasinya? Itu tadi ada kewenangan dan publik. Oke, kita lihat dari tabel berikut. Kita dilihat dari aspek pertama, objek forma, ilmu pemerintahan, cara atau sudut pandang dalam memahami pemerintahan. Objek materinya, apa yang dipelajari dari ilmu pemerintahan. Berikutnya fokus, pengelolaan kekuasaan, hubungan pemerintah dengan rakyat, pembuatan kebijakan. Objek materinya, negara, masyarakat, kewenangan, kebijakan publik, dan birokrasi. Nah, konsep dasar pemerintahan berikutnya, kalau ngobrolin tugas pemerintahan menurut pembukaan Undang-Undang 1945, sini ada 4 poin. Ini dari pembukaan alinea keempat, itu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi pemerintah ini berjalan
yang kita lihat sama 100 hari maupun sebelum-sebelumnya ini berpijak pada pembukaan Undang-Undang 1945 atau menjadi pedoman atau arah gerak dari pemerintahan itu sendiri. Ini dia punya misi secara garis besar, pertama melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berikutnya, fungsi pemerintahan menurut Undang-Undang 30 tahun 2014. Betulnya Undang-Undang 30 tahun kita lihat ya, Undang-Undang 30 tahun 2014 ini ngobrolin dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan pemerintahan yang baik atau good governance atau tentang administrasi pemerintahan. Di sini ada 5 poin. Pertama, fungsi pengaturan dan regulasi. Berikutnya ada fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan dan perlindungan. Dan ini kalau kita kaji lebih dalam, menariknya antara undang-undang dengan undang-undang dasar dengan undang-undang di bawahnya secara hierarki kebijakan ini sebenarnya saling keterkaitan. Dan ngobrolin kebijakan pemerintah ini seharusnya atau secara normatifnya tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. Pertama, fungsi pengaturan dan regulasi. Kenapa pemerintah harus membuat aturan dan regulasi? Secara garis besar atau secara yang kita pahami bersama, aturan dibuat bukan untuk dilanggar sebenarnya. Aturan dibuat ini menjadi indikator atau menjadi tools untuk mencapai makna kebahagiaan dari pemerintahan itu sendiri, ya kebijakan, pengaturan dan regulasi. Seringkali pengaturan dan regulasi maupun secara bahasa gadgetnya dibuat lebih humor bahwa aturan yang dibuat itu sebenarnya untuk dilanggar. Dan kalau kita telisik lebih jauh, kenapa aturan dibuat untuk dilanggar, sebenarnya kita bisa analisis lebih dalam. Yang pertama, ini aturan tidak sesuai atau aturan tidak cocok dengan setiap masyarakat. Ini kan terdiri dari beberapa provinsi, 38 yang secara aturan dan regulasi tidak bisa disamaratakan. Harus kita ada analisis lebih dalam mengenai kondisi masyarakat gitu. Berbeda halnya dengan kondisi masyarakat Jawa dengan Sulawesi dengan Kalimantan, Jawa dengan Sumatera, Jawa dengan Papua, dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya pemerintah membuat aturan dan regulasi di sini menjadi tantangan atau sekaligus tugas mulia untuk mencapai makna kebahagiaan itu sendiri, karena dia atau pemerintahan itu harus memahami berbagai sudut pandang atau sudut perspektif dari tingkah laku masyarakat. Pemerintah harus memahami bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Papua. Nggak bisa kita buat kebijakan yang sifatnya Jawa sentris. Orang Papua disuruh mengikuti kebijakan dari Jawa, nggak bisa, karena kondisi Papua maupun dengan provinsi lainnya sangat beda. Sama halnya kita pakai kasus lain, Jawa dengan Sumatera ini tidak bisa disamakan. Kenapa bisa membedakan seperti itu? Yang pertama pembagian wilayah. Terus berikutnya dengan kondisi atau keadaan dari wilayah itu sendiri. Kondisi wilayah Jawa dengan Sumatera itu berbeda. Kondisi Jawa dengan Papua itu berbeda. Kondisi Jawa dengan Kalimantan beda. Dengan Aceh pun berbeda. Masing-masing punya pengaturan dan regulasi. Dan ini menjadi titik pembahasan bahwa pengaturan dan regulasi sebenarnya di sini diatur secara menyeluruh untuk menjadikan acuan atau kerangka utama tujuan negara gitu. Yang dari 5 poin yang sudah disampaikan, fungsi
tujuan negara atau tujuan pemerintahan, mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa sampai menjaga ketertiban dunia. Kemudian di bawah diatur kebijakan lagi yang untuk mengatur setiap wilayah, baik secara pusat maupun secara daerah. Berikutnya ada fungsi pelayanan. Nah, fungsi pelayanan ini di sini menjadi fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Di undang-undang dicantumkan bahwa setiap manusia atau setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Nah, maksud dari fungsi pelayanan di sini banyak perspektif jika dilihat dari kondisi hak maupun dari kewajiban. Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sama masyarakat pemerintahan. Jadi sama-sama punya pelayanan yang setara atau yang tidak dibedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Khususnya untuk permasalahan dari pelayanan sendiri, di sini udah mengalami pergeseran baik secara paradigma maupun secara pandangan, mulai dari pelayanan yang sifatnya manual hingga kini yang sifatnya digital. Berikutnya ada fungsi pemberdayaan. Pemerintah juga mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakatnya agar negara atau wilayahnya maju. Cuman di sini yang menjadi menarik atau yang menjadi bahan yang sifatnya mengkaji diri saya sendiri, kenapa pemerintahan terus memberdayakan masyarakatnya. Dan ini disampaikan dalam mata kuliah Pak Fernandes, kenapa pemerintah selalu membuat kebijakan pemberdayaan. Apakah masyarakat tidak berdaya atau tidak mandiri secara utuh sehingga dapat membangun wilayah maupun negara secara mandiri. Ini ada betulnya juga apa yang disampaikan oleh beliau. Kenapa program atau kebijakan yang dibuat selalu tentang pemberdayaan? Apakah masyarakat kita tidak dapat mandiri? Dan kalau dilihat lebih dalam lagi, ini kondisi dinamika perkembangan masyarakat baik secara generasi ini beda-beda. Maksudnya ada yang golongan atau kategori generasi baby boomer sampai sekarang udah gen alpha, dan baik secara umur dan masyarakat pun mulai bertambah. Jadi kenapa harus diberdayakan? Dan ini menjadi kajian lebih dalam dari pemerintahan untuk mengetahui target atau kebutuhan dari pemberdayaan itu sendiri. Apakah pemberdayaan ini dipergunakan untuk generasi yang mana atau mandirikan yang mana. Berikutnya fungsi pembangunan. Nah, fungsi pembangunan di sini menjadi fungsi pemerintahan untuk membangun pemerintahan baik secara konstruksi atau bangunan atau pembangunan baik secara ekonomi dan lain-lainnya. Ini ada fungsi perlindungan. Jelas perlindungan di sini menjadi fungsi pemerintahan sesuai dengan undang-undang bahwa warga Indonesia mendapatkan hak untuk perlindungan baik secara hukum maupun dirinya sendiri sebagai manusia atau person. Oke, kita masuk lagi ke konsep dasar pemerintahan. What is? Jadi what is di sini sebetulnya bagian dari filsafat itu sendiri, untuk mempertanyakan atau bagaimana caranya kita mengetahui dari salah satu konsep ilmu, khususnya yang ada di cabang-cabang ilmu sosial, sama government. Nah, government di sini dapat diartikan sebagai lembaga pemerintahan negara. Lembaga pemerintahan negara itu ada apa aja sih? Seperti kita ketahui secara dasar, lembaga pemerintahan bisa ada berupa kementerian, dinas-dinas, maupun lain-lainnya. Berikutnya, apa itu governance?
Governance di sini tata kelola pemerintahan. Berikutnya ada governing, proses pemerintahan. Yang terakhir ada governability, daya tahan pemerintahan. Sebetulnya secara output di sini tidak jauh beda, pasti menuju ke pemenuhan kebutuhan bersama atau mencapai tujuan bersama atau kebahagiaan bersama. Tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pengorganisasian hingga sifatnya evaluasi. Proses pemerintahan juga di sini bisa berupa eksekusi, pembuatan kebijakan, dan lain-lain. Berikutnya ada daya tahan pemerintahan, sejauh mana pemerintah bertahan atau memahami siklus kerja pemerintahan atau dinamika yang ada di masyarakat gitu, untuk mengatur lah, untuk mengelola. Next, konsep dasar pemerintahan. Di sini ada pilar substansi pemerintahan. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan secara definitif oleh Prof. Sadur dengan Prof. Fernandes tahun 2015 yang memisahkan atau ada denominasi ilmu pemerintahan itu sendiri. Ilmu pemerintahan itu sendiri yang terdiri dari kewenangan dan pelayanan publik. Dan ini sejalan dengan pilar substansi dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Yang pertama ada kewenangan, jelas bagaimana pemerintah mengelola negara itu memerlukan kewenangan. Dari mana kewenangan itu diperoleh? Dan ini secara ilmu aja, mohon maaf jika kurang. Kewenangan yang pertama diperoleh dari Tuhan. Yang kedua legitimasi bersama, itu yang sifatnya hukum. Yang ketiga yang sifatnya penunjukan atau secara kelompok kecil tidak by aturan. Kalau di tingkat mahasiswa ini ada yang dituakan ini lebih tua atau ini yang lebih bertanggung jawab. Sebetulnya bagian dari kewenangan non formal gitu. Ada kewenangan formal, ada kewenangan non formal. Berikutnya ada relasi. Relasi di sini kita kategorikan sebagai hubungan pemerintahan antara manusia dan negara atau antara yang diperintah dengan pemerintah. Jadi berbagai perspektif tentang relasi atau dinamika tentang relasi di sini panjang. Ya, kita membahas substansi pemerintahan. Tadi yang seperti saya sudah sampaikan, hubungan manusia dengan negara ini banyak variabel atau banyak kategori yang bisa digambarkan. Contohnya tadi provinsi yang ada di Indonesia kan ada banyak. Jadi pemerintah harus memahami setiap sudut, setiap lini yang ada di setiap provinsi, apa yang dibutuhkan, bagaimana kondisi budayanya, bagaimana kondisi ekonominya, dan lain-lain. Berikutnya ada pelayanan. Dan pelayanan di sini menjadi substansi ilmu pemerintahan, karena khususnya apa yang dikerjakan pemerintahan ini sifatnya non profit ya, atau melayani masyarakat. Jadi masuk kategori substansi ilmu pemerintahan. Dan kalau kita bedakan antara pemerintahan dengan sektor swasta, ini secara mendasar yang pertama kalau pemerintahan non profit atau tidak mencari keuntungan. Kalau yang sektor swasta ini mencari keuntungan, bisa berupa pelayanan juga. Dua-duanya sama-sama memberikan pelayanan. Mana ada yang sifatnya non profit, ada yang sifatnya profit. Dan yang terakhir ini kesejahteraan. Kesejahteraan sini menjadi tujuan atau tools yang dimiliki oleh ilmuwan pemerintahan, khususnya pemerintah. Di sini saya tarik garis maknanya. Kenapa saya tarik garis manusia dan negara? Karena dari setiap pilar substansi dari 4 ini tuh tujuannya atau hulu dan hilirnya ini manusia dan negara. Hubungannya apa sih manusia dan negara? Manusia itu kan individu, negara secara keseluruhan terdiri dari beberapa manusia yang memiliki legitimasi secara proklamasi dan lain-lain. Bahas negara sama manusia bisa panjang kalau dilihat dari sudut pemerintahan, seperti itu memberikan kewenangan,
relasi, pelayanan, dan kesejahteraan. Next, konsep dasar pemerintahan ya. Apa yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi publik? Mungkin dari beberapa kajian atau beberapa yang sudah saya baca, ilmu pemerintahan ini sifatnya jauh lebih luas. Namun secara denominasi di sini bisa digambarkan melalui sudut pandangnya dari Prof. Mendes. Kalau pemerintahan di sini ngobrolin tentang kewenangan dan pelayanan publik. Apa yang membedakan dengan ilmu administrasi publik? Secara perbedaan mungkin tidak jauh banyak gitu, karena sama-sama ngobrolin yang sifatnya dan objek utamanya manusia maupun negara. Ilmu administrasi publik secara definitif juga suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang sudah disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Dan tujuan yang sudah disepakati ini sebenarnya bagian dari pemerintahan. Letak ilmu pemerintahan, khususnya garis tengah antara ilmu pemerintahan dengan administrasi publik itu apa sih? Kalau saya bisa gambarkan, di tengahnya di sini ada manusia dan negara. Kalau ilmu pemerintahan di bawahnya ditambahin ada kewenangan. Dan kita bisa lihat lagi kategori atau indikator dari ilmu administrasi publik. Di sini bisa cabang luas, bisa ada manajemen publik, ada pelayanan publik, ada kebijakan publik, dan lain-lain. Sama ilmu pemerintahan juga. Cuman kalau kita gambarkan secara pohon hibernologi menurut Khalilun Berhak, letak ilmu pemerintahan ini sebenarnya di akar. Saya tidak cantumkan ternyata gambarnya, maaf. Ilmu pemerintahan ini di bawah secara filsafat, akar bawah, kemudian tumbuh ke batang. Berikutnya ada cabang-cabang ranting. Ini merupakan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Pertama, sosiologi pemerintahan, administrasi pemerintahan, teologi pemerintahan, ilmu-ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi sebetulnya untuk ngobrolin denominasi ilmu pemerintahan, baik denominasi administrasi publik, ini sudah bisa kita berikan gap atau batasan sejauh mana ilmu pemerintahan bisa mengkaji ilmu pemerintahan itu sendiri atau mengenal ilmu pemerintahan itu sendiri. Jadi udah nggak ada lagi stigma kalau belajar ilmu pemerintahan terlalu luas, itu mending langsung aja ke yang lebih mendasar, ke administrasi publik, kebijakan publik atau lain-lainnya. Dan ngobrolin kebijakan publik pasti kita perlu tahu dulu kewenangan atau siapa sih yang membuat, siapa yang membuat kebijakan, bagaimana perolehan atau bagaimana membuat kebijakan ini memperoleh kewenangan secara legitimasi. Bisa saja kita membuat kebijakan, tapi apakah orang lain akan mengikuti kebijakan atau aturan yang sudah kita buat gitu. Ini kan perlu ilmu pemerintahan. Ini menggambarkan atau memberikan guides atau tools untuk memberikan ilmu pemerintahan ini. Pembahasannya ada ini loh, tadi ada kewenangan dan pelayanan publik. Bagaimana kewenangan yang diperoleh tadi bisa dari dua sumber, baik secara formal maupun non formal. Yang membedakan ilmu pemerintahan dengan administrasi publik di sini tidak jauh berbeda gitu, karena sama-sama kerjasama. Yang membedakan di sini arahnya, mungkin kalau administrasi publik udah lebih sedikit lebih mendalam atau lebih detail arahnya proses administrasi. Nah, proses administrasi ini sebetulnya tata kerja atau dari proses pemerintahan itu juga, jadi nggak terlalu membedakan secara signifikan. Next, kita ke denominasi pemerintahan. Oke, denominasi ilmu pemerintahan dalam Simangunsong tahun 2015 menegaskan identitasnya sebagai disiplin yang unik
Jadi ilmu pemerintahan ini kata Simon Song tahun 2015 sebagai suatu disiplin ilmu yang menarik, yang unik, mempunyai fokus pada kewenangan dan tata kelola publik sesuai definisi yang sudah disampaikan sebelumnya. Fokusnya ke kewenangan dan pelayanan dan tata kelola publik. Tantangan berikut di sini ada tantangannya. Untuk mempelajari ilmu pemerintahan atau mendapatkan ilmu pemerintahan secara maksimal, ini ada tantangan atau ada hal yang harus ditempuh terlebih dahulu. Tantangannya adalah membangun teori yang mandiri dengan metodologi khas agar tidak hanya analitis tetapi juga aplikatif. Nah, maksudnya apa sih? Tantangannya ini harus kita bekali dengan suatu metodologi yang pas atau khas biar ilmu pemerintahan ini yang sifatnya tidak analitis semata atau enggak cuman gambaran kasaran yang tadi hanya proses kerjasama menuju kebahagiaan, membawa manusia ke arah kebahagiaan. Ini kan secara berkembang paradigma atau ilmu pemerintahan kan sudah jauh lebih banyak atau jauh ngobrolin pemerintahan bukan lagi konteks kebahagiaan, konteks kebahagiaan sebagai output, tapi ada proses atau metodologi yang dibangun juga bagaimana perolehan kebahagiaan itu sendiri, mulai dari memahami kondisi dari masyarakat, siapa yang berwenang, bagaimana pembagian kerjanya, apa yang dikelola, bagaimana yang dikelola, produknya apa, untuk siapa, dan evaluasinya bagaimana. Itu ibaratnya lingkaran atau alur yang sudah disusun untuk mencapai ilmu pemerintahan atau ilmu pemerintahan secara denominasi atau dipisah, kemudian menimbulkan paradigma baru diikuti dengan aplikatif itu bagaimana tata kelola kerjanya pemerintahan itu, mulai dari proses pengaturan administrasi, pemisahan kewenangan dan segala macam. Itu kan perlu diperhatikan juga agar kerja pemerintahan yang pertama tidak bertabrakan. Yang kedua, paham posisi serta job desk atau hal-hal apa saja yang dikerjakan baik secara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga yang terkecil RT RW itu sebetulnya punya garis kerjanya masing-masing, tapi secara menyeluruh ini tetap acuan utamanya seperti yang sudah disampaikan, tujuannya itu tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara 1945, mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa sampai menjaga ketertiban dunia. Sudah tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrolin denominasi pemerintahan. Berikutnya, kenapa ilmu pemerintahan harus memiliki identitas sendiri sebagai disiplin ilmu? Oke, secara 2 semester ini menuju semester 3 dari administrasi publik ke ilmu pemerintahan. Di sini saya mulai memperdalami makna dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Kenapa harus memiliki identitas sendiri sebagai disiplin ilmu? Nah, untuk pemerintahan sendiri sebetulnya secara individu kita tidak bisa jadi pemerintah kalau tidak mendapatkan kewenangan. Dan ini menjadi cerita saja dalam lingkungan pertemanan, khususnya di lingkup organisasi sifatnya non formasi. Jadi menjadi cerita aja buat teman-teman semua sebagai guyonan. Ada yang berguyon gini, berikan aku kekuasaan, berikan aku jabatan, maka akan ku pokoknya ini ada teman atau kerabat saya menyampaikan seperti itu, berikan saya jabatan, maka saya akan kerjakan semua. Atau dia bilang, saya cari semua akses untuk memberikan kebahagiaan apa yang dia jabat dan apa yang dia pimpin. Jadi ini bercandaan saya dengan teman saya, kenapa jabatan itu sangat penting, kenapa kewenangan itu sangat penting. Pertama, secara tujuan atau secara legitimasi kita terpenuhi, dan arah gerak pun kita mau
kemana atau memimpin baik suatu organisasi yang sifatnya besar maupun kecil. Ini menjadi misi dari pemimpin itu sendiri, mau kemana dia bawa diri dia dan masyarakat dia. Makanya di sini banyak sekali timbul pandangan kemana dia membawa masyarakat maupun negaranya. Ada yang sifatnya menguntungkan diri sendiri, menguntungkan semua, menguntungkan sebagian. Dan perlu kita ketahui juga bahwa sifatnya dari kebijakan publik ini tidak bisa menampung seluruh aspirasi atau seluruh kebutuhan masyarakat. Nah, yang menjadi tantangan pemerintahan sendiri menuju pemerintahan kelas dunia sebenarnya perlu memahami secara kebutuhan masyarakat di pelosok wilayah yang ada di Indonesia sendiri, yang terdiri dari beberapa provinsi. Dan ini menjadi identitas utama dari ilmu pemerintahan. Dia memegang dua tools atau lagi-lagi saya bilang tools atau alat. Ilmu pemerintahan memegang kewenangan dan pelayanan publik gitu. Dan kewenangan itu tadi diperoleh dari yang sifatnya formal dan non formal. Nah, kalau kita ngobrolin kewenangan sendiri, berbicara di depan banyak orang, jika kita tidak memiliki kewenangan, siapa yang kita lihat gitu. Maksudnya apakah ada orang yang akan mengikuti kita, mengikuti tujuan kita sebagai pemimpin untuk mencapai kebahagiaan bersama. Hanya dari proses ilmu pemerintahan itu sendiri sebenarnya nggak bisa terlepas secara sendiri gitu. Dia berdiri ilmu pemerintahan sendiri. Ilmu pemerintahan bisa berdiri sendiri, tapi diikuti dan dibantu dari ilmu hukum, ilmu politik, ilmu administrasi, dan ilmu sosial lainnya. Tapi yang secara identitas, secara mandiri, secara denominasi juga, dia mempelajari bagaimana kewenangan dan pelayanan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Ngobrolin pemerintahan ini tidak akan habis dan akan terus panjang waktunya. Dan untuk pandangan saya tentang ilmu pemerintahan ini akan terus berkembang. Kenapa? Karena mulai dari struktur pemerintahan baik secara kerja maupun secara haluan ini terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dinamika masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya analisis hari ini, mungkin sifat pemerintahan secara kerja sudah menuju sentralistik kembali, karena beberapa tugas atau beberapa kewenangan ini sudah mulai dihandle oleh pusat. Terus saja kita pantau kerja dari pemerintahan itu sendiri, karena pemerintah yang tidak dipantau atau pemerintah yang bergerak secara keinginan individu atau kelompok tertentu yang sifatnya korupsi. Itu kalau kata Medan Budiarjo dalam bukunya Ilmu Politik, bahasanya kurang lebih gini, kekuasaan yang penuh atau absolute power ini menimbulkan atau berujung pada yang sifatnya korupsi. Makanya apa sih? Jadi pemerintahan itu sendiri sebenarnya perlu adanya check balance antara masyarakat dan pemerintah. Tujuannya apa? Ini untuk memantau proses kerja pemerintahan itu sendiri agar tidak terjadinya korupsi. Di mana letak ilmu pemerintahan sebagai analisis kerja pemerintahan? Itu tadi, apakah kerja pemerintah sudah sesuai dengan normatifnya, sesuai dengan haluannya, mulai dari fungsi pemerintahan ke tujuan pemerintahan itu sendiri. Berikutnya, kalau kita telisik lebih dalam secara kebijakan, apakah ini kebijakan sudah sesuai di setiap wilayah atau kebutuhan masyarakat itu. Berikutnya kita telisik lebih dalam secara kewenangan atau secara tata kerja, apakah ini dikerjakan oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Berikutnya kita telisik lebih dalam secara sosok, apakah yang membuat kebijakan ini sudah sesuai dengan wilayahnya, bupati memegang kabupaten, camat pulang kecamatan,
kota dipegang oleh wali kota, provinsi dipegang oleh gubernur, presiden, negara dipegang oleh presiden. Dan sebetulnya ngobrolin legitimasi presiden sendiri ini berasal dari masyarakat untuk memimpin suatu negara. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa video atau konten mengenai apa yang terucap oleh pemerintah sebagai bentuk anti kritik, itu sebetulnya menjadi rambu-rambu bagi pemerintahan atau bagi masyarakat bahwa untuk tidak terlalu menggunakan power secara over, karena yang tadi sudah disampaikan legitimasi atau kekuasaan yang diperoleh dari rakyat, walaupun secara definitif kedaulatan berasal dari rakyat. Tapi begitu kedaulatan diberi, administrasi harus jalan. Ini juga sejalan sama apa yang disampaikan oleh dosen mengajar saya, Dr. Petrus Poliando. Dia menyampaikan bahwa when politik ends, apabila proses politik berakhir, baik secara elektoral, ini administrasi harus berjalan. Tapi apa yang terjadi di pemerintahan sekarang, banyak yang masih walaupun secara angka ini masih sifatnya acak ya, cuman hal yang ditemukan masih menyangkut soal pemilu. Pemilu sudah terjadi di tahun lalu 2024 dan pesta demokrasi pun sudah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang mengawal kebijakan when politik end, administration begin. Setelah politik selesai, administrasi harus berjalan. Administrasi ini juga bagian dari kerja pemerintahan. Pemerintah melakukan kerjanya, menjalankan fungsinya, masyarakat melakukan pemantauan kerja pemerintahan, sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa yang dilihat oleh masyarakat ini sama-sama terbuka atau secara transparansi terlihat, oh ternyata ini yang dikerjakan pemerintah selama kurang lebih 100 hari. Dan perlu dipantau juga selama 100 hari ini ibaratnya masih uji coba atau masih tahap menjalankan kekuasaan. Terlepas dari secara benefit yang terlihat, mungkin ada kolusi, korupsi dan nepotis dan lainnya, menjadi harapan bersama juga, dan rakyat tolong lebih baik atau lebih mengutamakan rakyat itu sendiri. Ini menjadi output kebahagiaan dan totalitas dari ilmu pemerintahan secara identitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.